Buriram belum menggelar balapan. Lampu start bahkan belum menyala. Tetapi satu pesan sudah menggema keras dari pedok Thailand. Peta kekuatan MotoGP 2026 tidak lagi sesederhana Ducati di depan dan yang lain mengejar. Di hari terakhir tes pramusim jelang seri pembuka MotoGP Thailand, Aprilia Racing tampil dominan dan mengirim sinyal serius kepada seluruh rival, terutama Ducati Lenovo Team. Pabrikan asal Noale itu menutup sesi dengan posisi 1-2 melalui Marco Bezzecchi dan rookie sensasional Ayo Ogura. Di pit wall, sosok yang paling terlihat puas tentu saja adalah CEO mereka, Massimo Rivola. Setelah beberapa musim membangun fondasi teknis dan struktur tim, hasil di Buriram terasa seperti validasi nyata atas proyek jangka panjang Aprilia. Keberhasilan Aprilia tidak hanya soal mencatat waktu tercepat, ini tentang bagaimana mereka melakukannya. Bezzecchi mencatat 1 menit 28,765 detik di 15 menit terakhir sesi. Catatan itu bukan sekedar waktu terbaik hari itu, melainkan rekor lap baru untuk konfigurasi MotoGP di Buriram. Artinya, ia memecahkan standar performa yang sebelumnya dianggap sebagai patokan kompetitif di sirkuit dengan karakter stop and go tersebut. Secara teknis, Buriram menuntut stabilitas pengereman ekstrim, terutama di tikungan 3 dan 12, serta akselerasi bersih keluar tikungan lambat menuju trek lurus panjang. Aprilia terlihat unggul dalam dua aspek krusial itu, motor stabil saat hard braking dan tetap teraktif saat membuka gas penuh. Yang membuat lap Bezzecchi semakin bernilai adalah timingnya. Ia melakukannya ketika suhu lintasan berubah menjelang sore, ketika grip mulai tidak konsisten, dan saat sebagian besar tim sudah beralih ke simulasi balapan. Itu menunjukkan bahwa Aprilia tidak hanya mengincar ritme panjang, tetapi juga memiliki kecepatan murni satu lap. Namun, dominasi Aprilia tidak berhenti pada satu pembalap. Ayo Ogura melompat ke posisi kedua di penghujung sesi, hanya terpaut 0,097 detik dari Bezzecchi. Bagi pembalap yang baru naik ke kelas utama, selisih sekecil itu terhadap rekor lap bukan sekedar kejutan, itu pernyataan. Biasanya rookie memerlukan waktu untuk memahami kompleksitas MotoGP, manajemen ban Michelin yang sensitif, sistem elektronik yang rumit, perangkat ride height, hingga adaptasi terhadap power delivery yang jauh lebih agresif dibanding kelas sebelumnya. Namun Ogura menunjukkan pendekatan yang tenang dan metodis. Ia tidak memaksakan diri sejak awal sesi. Ia membangun ritme, memahami limit motor, lalu menyerang di waktu yang tepat. Pendekatan seperti ini menunjukkan kematangan taktik, bukan hanya keberanian. Dengan Bezzecchi dan Ogura di posisi 1-2, serta satu motor Aprilia lain di 8 besar, ini mengindikasikan bahwa performa mereka bukan anomali satu pembalap. Paket RSGP 2026 bekerja secara menyeluruh. Di sisi lain pedok, cerita berbeda berkembang. Marc Marquez sebenarnya memimpin hampir sepanjang hari. Ia mencetak 1 menit 28,836 detik pada jam pertama sesi. Lap yang tak tersentuh selama berjam-jam ketika mayoritas tim fokus pada simulasi balapan dan evaluasi setup jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa Ducati tetap memiliki kecepatan mentah yang sangat kompetitif. Marc Marquez terlihat nyaman dalam perubahan arah cepat dan agresif di fase pengereman awal. Namun balapan tidak dimenangkan dalam satu lap saja. Menjelang akhir sesi, saat menjalani long run, Marc Marquez terjatuh di tikungan 3. Ia menghentikan simulasi setelah 7 lap. Sang juara dunia bertahan mengakui bahwa insiden tersebut murni akibat kehilangan fokus sesaat. Dalam konteks profesional, pengakuan seperti itu menunjukkan transparansi sekaligus kesadaran bahwa detail kecil harus dibenahi sebelum balapan sesungguhnya. Namun fakta bahwa ia mengalami 3 kali kecelakaan sepanjang rangkaian tes tetap menjadi catatan penting. Tidak lama setelah insiden tersebut, Alex Marquez juga terjatuh di tikungan 9, memicu bendera merah sementara. Situasi itu memperlihatkan bahwa limit performa sedang benar-benar ditekan oleh para pembalap Ducati. Pertanyaannya kini, apakah itu bagian dari eksplorasi batas maksimal, ataukah ada area teknis yang masih belum sepenuhnya stabil? Di tengah dinamika tersebut, Pecco Bagnaia menutup hari di posisi keempat. Performa Pecco terlihat jauh lebih solid dibanding fase tes musim lalu. Ia mungkin tidak mencetak waktu sensasional, tetapi ritmenya konsisten dan minim kesalahan. Dalam perburuan juara dunia, stabilitas seperti ini seringkali menjadi fondasi utama. Ducati mungkin kalah cepat dari Aprilia pada satu hari tertentu, tetapi kedalaman skuad mereka tetap menjadi ancaman besar.
Menariknya, Jorge Martin membawa satu lagi Aprilia ke 8 besar. Artinya, 3 motor Aprilia berada di kelompok depan. Ini bukan sekedar performa individual, ini sistem yang bekerja. Tes pramusim memang bukan ajang perebutan poin, namun secara psikologis, hasil seperti ini sangat berpengaruh. Aprilia datang dengan momentum dan kepercayaan tinggi. Ducati tetap kuat, tetapi kini menghadapi tekanan nyata. KTM dan tim satelit menunjukkan jarak antar pabrikan semakin tipis. Grand Prix Thailand pekan depan tidak lagi sekedar seri pembuka. Ia menjadi ajang pembuktian apakah dominasi Aprilia di tes merupakan refleksi kekuatan sesungguhnya atau sekedar puncak performa sesaat. Satu hal pasti, musim 2026 belum dimulai, tetapi persaingan sudah memanas. Dan di Buriram, Aprilia telah memastikan bahwa mereka bukan lagi sekedar penantang. Mereka adalah kandidat serius perebut tahta. Musim baru belum dimulai, tetapi aroma perang besar sudah terasa di pedok MotoGP. Di saat banyak pihak sibuk membicarakan dominasi yang kian mengulat, satu nama justru muncul dengan nada menantang. Bukan sekedar ingin kembali, tetapi ingin mengguncang hierarki. Dialah Jorge Martin, pembalap Aprilia Racing yang secara terbuka menegaskan satu misi berani, menghadang laju dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026. Martin versus Marquez, tantangan terbuka di musim penuh tekanan. MotoGP 2026 diproyeksikan sebagai musim yang brutal. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan status favorit kuat bersama Ducati. Di sisi lain, Martin berdiri di persimpangan jalan karir, antara bangkit sebagai penantang gelar atau tenggelam di tengah ketatnya persaingan. Tak ada bahasa diplomatis dari Martin, tak ada pula rencana cadangan. Baginya, musim ini hanya punya satu arah, kembali kompetitif dan bertarung langsung dengan para raksasa MotoGP, termasuk Marc Marquez dan armada merah dari Ducati Lenovo Team. Tidak ada rencana lain, saya akan memberikan segalanya, tegas Martin. Kalimat itu bukan sekedar ambisi, melainkan pernyataan mentalitas. Sebab, yang dihadapi Martin bukan hanya rival di lintasan, tetapi juga tubuhnya sendiri. Musim 2025 menjadi salah satu periode paling kelam dalam perjalanan Martin di kelas Premier. Cedera demi cedera datang tanpa kompromi, memaksanya absen panjang dan hanya tampil di 7 Grand Prix sepanjang musim. Ritme hilang, kepercayaan diri tergerus, dan peluang bersaing di papan atas praktis lenyap sebelum benar-benar dimulai. Masalah fisik yang dihadapi Martin bukan cedera ringan. Pada jeda musim dingin, ia harus menjalani 2 operasi besar, termasuk pada tangan kiri dan tulang selangkah kanan, 2 area vital bagi pembalap MotoGP. Dampaknya sangat terasa. Martin tidak bisa mengikuti tes pramusim Sepang dan masih menunggu lampu hijau medis untuk kembali menunggangi motor secara penuh. Dalam dunia MotoGP, absen dari tes pramusim bukan sekedar kehilangan waktu putaran, tetapi kehilangan kesempatan memahami DNA motor baru, sesuatu yang bisa menentukan arah satu musim penuh. Martin menyadari satu hal krusial, MotoGP modern bukan hanya soal kecepatan pembalap, tetapi kecepatan adaptasi. Bersama Aprilia Racing, ia kini dihadapkan pada tantangan besar, menjinakkan RSGP versi terbaru dalam waktu sesingkat mungkin. Menurut Martin, motor Aprilia 2026 menunjukkan karakter yang jauh lebih bersahabat dibanding versi sebelumnya. Saat uji coba pasca musim Valencia 2025, ia merasakan motor yang lebih stabil, lebih mudah dikontrol, dan memberikan rasa percaya diri lebih besar saat masuk tikungan. Yang paling mencolok adalah pengembangan aerodinamika agresif, terutama desain sayap belakang baru yang terinspirasi teknologi Formula One. Tujuannya jelas, meningkatkan stabilitas saat akselerasi dan pengereman, sekaligus menjaga kecepatan puncak agar tidak tertinggal dari Ducati. Martin menilai, jika ia bisa menemukan feeling dengan motor ini dalam 2 atau 3 balapan pertama, peta kekuatan bisa berubah drastis. Jika saya menemukan kepercayaan diri lebih cepat, apapun bisa terjadi, ujarnya. Ducati masih tolok ukur, Aprilia menyusul dengan senyap. Tak bisa dipungkiri, Ducati masih menjadi standar emas MotoGP. Konsistensi, tenaga mesin, dan paket aerodinamika mereka menjadi acuan semua pabrikan. Namun Aprilia datang dengan pendekatan berbeda, menutup celah sedikit demi sedikit tanpa banyak sorotan.
Performa rekan setim Martin dalam simulasi balapan menunjukkan sinyal positif. Kecepatan satu putaran cukup menjanjikan, sementara race pace mulai mendekati level Ducati. Inilah yang membuat Martin yakin bahwa Aprilia bukan lagi kuda hitam, melainkan calon penantang serius, asal pembalapnya siap fisik dan mental. Martin juga jujur mengakui satu masalah besar yang menghantuinya musim lalu, kualifikasi. Terlalu sering ia memulai balapan dari posisi yang tidak ideal, memaksanya bekerja ekstra keras di hari Minggu, dan mengambil resiko lebih besar saat menyalip. Menurutnya, masalah kualifikasi bukan soal keberanian, melainkan pemahaman penuh terhadap batas motor. Ketika saya benar-benar memahami motor, limit dan potensinya, catatan waktu akan datang dengan sendirinya. Jelas Martin. Dalam dunia MotoGP modern, start dari baris depan bukan kemewahan, tetapi keharusan. Tanpa itu, peluang bertarung melawan Marc Marquez dan Ducati akan tergerus sebelum balapan mencapai separuh jarak. Menjelang MotoGP 2026, Martin memilih pendekatan all out, tidak ingin terlalu larut dalam optimisme, tetapi juga menolak datang sebagai figuran. Ia tahu musim ini bisa menjadi titik balik, atau justru penentu arah karirnya di kelas utama. Targetnya jelas, kembali ke perebutan juara dunia, menantang Marc Marquez secara langsung, dan membawa Aprilia ke level yang selama ini hanya didominasi Ducati. Jika fisiknya pulih sepenuhnya dan adaptasi berjalan cepat, Martin bukan sekedar pelengkap grid. Ia bisa menjadi variabel paling berbahaya dalam persaingan MotoGP 2026. Pembalap yang datang dari belakang dengan ambisi besar dan tanpa rencana cadangan. Dan ketika musim dimulai, satu pertanyaan besar akan segera terjawab. Apakah dominasi Marc Marquez akan kembali berjalan mulus atau justru diguncang oleh kebangkitan Martin bersama Aprilia? Bayangkan seorang juara yang sudah menaklukkan segalanya, memecahkan rekor, bangkit dari cedera yang nyaris mengakhiri karir, lalu berdiri di puncak lagi. Namun justru di saat itulah ia berkata, "Waktu saya semakin berkurang." Kalimat singkat ini menggema di pedok MotoGP, bukan dari sembarang pembalap, melainkan dari Marc Marquez, sang baby alien. Dan menurut rival lamanya, Andrea Dovizioso, itu bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sinyal awal menuju sebuah akhir besar. MotoGP 2026 akan resmi dimulai di Cheng International Circuit, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret. Sebelum lampu start menyala, para pembalap bersiap menghadapi tes pramusim kedua, momen krusial untuk membaca arah musim. Namun, sorotan terbesar tak sepenuhnya tertuju pada data, kecepatan, atau pengembangan motor. Sorotan itu mengarah pada Marc Marquez, memasuki MotoGP 2026 dengan status juara bertahan. Sebuah pencapaian monumental jika mengingat apa yang telah ia lalui dalam 5 tahun terakhir. Cedera parah, operasi berulang, keraguan publik, hingga keputusan besar meninggalkan zona nyaman demi proyek baru bersama Ducati Lenovo Team. Musim 2026 juga menandai musim ke-14 Marc Marquez di kelas Premier sejak debutnya pada 2013. Sebuah angka yang bagi banyak pembalap sudah identik dengan kata senja. Menariknya, wacana pensiun bukan hal baru bagi Marc Marquez. Menjelang berakhirnya MotoGP 2025, ia sempat secara terbuka menyinggung masa depan dan batasan fisik maupun mental yang ia rasakan. Dan kini, dalam acara peluncuran musim MotoGP 2026, kalimat itu kembali terucap. Lebih jujur, lebih dalam, dan terasa lebih final. Saya tahu setiap tahun waktu saya menikmati gairah saya ini akan semakin berkurang. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada, ujar Marquez. Kalimat ini terdengar sederhana, namun syarat makna. Ini bukan pernyataan pembalap muda yang masih lapar pembuktian. Ini adalah refleksi seorang juara yang sadar betul bahwa karir di MotoGP bukan soal apakah akan berakhir, melainkan kapan. Marc Marquez juga pernah mengungkapkan perubahan besar dalam dirinya. Jika musim lalu ia merasakan tanggung jawab yang sangat berat, baik kepada tim, Ducati, maupun kepada dirinya sendiri, kini tekanannya terasa berbeda. Tanggung jawab yang saya rasakan tahun lalu lebih besar. Tahun ini saya merasakan motivasi yang sama, tetapi dengan tekanan yang lebih sedikit. Inilah sisi Marc Marquez yang jarang terlihat. Tenang, matang, dan berdamai dengan situasi.
Ia tetap sadar bahwa membela Ducati Lenovo berarti satu tuntutan mutlak, bertarung untuk kemenangan dan gelar juara. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Pada akhirnya jika Anda berkendara untuk Ducati Lenovo, Anda harus bertarung untuk kemenangan dan gelar juara. Tapi sekarang saya merasakan kedamaian. Tambahnya, kedamaian inilah yang justru membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya. Apakah ini kedamaian seorang pembalap yang sudah menemukan kembali dirinya? Atau kedamaian seseorang yang secara perlahan mulai menerima akhir dari sebuah perjalanan panjang? Andrea Dovizioso bukan sosok sembarangan dalam membaca Marc Marquez. Ia adalah rival utama Marc Marquez pada periode 2017 hingga 2019. Era duel intens, penuh drama, dan pertarungan strategi tingkat tinggi. Dovizioso tahu persis bagaimana Marc Marquez berbicara, berpikir dan menyampaikan pesan tanpa harus mengatakannya secara eksplisit. Menurut Dovizioso, pernyataan Marc Marquez tentang waktu yang semakin berkurang adalah tanda yang sangat jelas. Bukan kepanikan, bukan kelelahan, melainkan kesadaran penuh bahwa fase akhir karir sudah mulai terbayang. Isyarat itu semakin kuat ketika Marc Marquez disebut-sebut tidak menempatkan namanya dalam proyeksi susunan pembalap Ducati Lenovo untuk musim 2027, dalam salah satu unggahan MotoGP di media sosial. Bagi publik awam hal ini mungkin terlihat sepele, namun bagi orang-orang yang paham dinamika pedok, ini adalah detail yang tidak bisa diabaikan. Dovizioso menilai Marquez sedang menyiapkan mental, bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk melepaskan. Secara statistik, Marc Marquez sudah di level legenda. Ia telah mengoleksi 7 gelar juara dunia di kelas MotoGP, menyamai rekor milik Valentino Rossi. Jika Marc Marquez kembali menjadi kampiun musim ini, ia akan sejajar dengan Giacomo Agostini sebagai pemilik gelar juara dunia terbanyak di kelas Premier. Namun ironisnya justru di ambang sejarah terbesar itulah, Marc Marquez berbicara tentang keterbatasan waktu. Seolah ia ingin mengatakan bahwa kemenangan, rekor, dan angka bukan lagi satu-satunya bahan bakar yang menggerakkan dirinya. MotoGP 2026 bukan sekadar musim baru bagi Marc Marquez. Ini adalah musim yang terasa seperti persimpangan besar, antara melanjutkan dominasi atau mulai menutup buku karir yang telah mengubah sejarah MotoGP modern. Andrea Dovizioso melihat tanda-tandanya, pedok merasakannya, dan kini, para penggemar di seluruh dunia mulai menyadari satu hal penting. Kita mungkin sedang menyaksikan babak akhir dari kisah sang baby alien. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Marc Marquez akan pensiun, melainkan berapa banyak keajaiban terakhir yang masih bisa ia berikan sebelum tirai benar-benar tertutup. Aprilia siap mengguncang tahta Ducati. Massimo Rivola kirim sinyal tantangan ke Marc Marquez. Dominasi panjang Ducati di MotoGP tak lagi terasa aman. Di balik ketenangan pedok dan senyum para petinggi Borgo Panigale, sebuah ancaman perlahan tapi pasti sedang dibangun. Ancaman itu datang dari Noale, dan kali ini Aprilia tidak berbicara dengan nada merendah. Mereka datang dengan keyakinan penuh, data kuat, dan ambisi besar. Manajer Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara terbuka mengirim pesan tegas soal peta persaingan MotoGP 2026. Bukan sekadar optimisme pramusim, Rivola menilai Aprilia kini berada pada fase paling matang sejak kembali ke kelas Premier. Targetnya jelas, mengguncang dominasi Marc Marquez dan Ducati yang selama ini menjadi tolok ukur tertinggi di MotoGP. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Selama 2 musim terakhir, Aprilia melakukan transformasi besar-besaran terhadap RSGP. Bukan hanya evolusi teknis biasa, melainkan perubahan filosofi menyeluruh, mulai dari karakter mesin, aerodinamika agresif, hingga pendekatan elektronik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap gaya balap pembalap. Langkah ini sempat menuai resiko besar di awal, namun hasilnya mulai terlihat jelas pada paruh kedua musim lalu. Musim 2025 menjadi titik balik. Aprilia menunjukkan lonjakan performa signifikan yang tak bisa diabaikan oleh rival manapun. Konsistensi yang sebelumnya menjadi titik lemah, perlahan berubah menjadi kekuatan. Puncaknya,
Marco Bezzecchi mampu mengamankan peringkat ketiga klasemen pembalap, sebuah pencapaian yang mempertegas bahwa Aprilia bukan lagi tim kuda hitam, melainkan penantang serius. Bagi Rivola, hasil tersebut bukan kebutuhan. Menurutnya, peningkatan Aprilia bukan hanya soal kecepatan satu lap, melainkan kualitas paket secara keseluruhan. RSGP kini lebih bersahabat dengan ban, lebih stabil saat pengereman ekstrim, dan jauh lebih kompetitif saat keluar tikungan, area yang selama ini menjadi senjata utama Ducati dan Marc Marquez. Sinyal bahaya itu semakin terasa pada tes pramusim Sepang. Aprilia tampil tanpa hiruk-pikuk berlebihan, namun catatan waktunya konsisten dan impresif. Bukan sekadar